Impulse. Oke, di sini ada nama anggota kelompok. Pertama yaitu ada Christian Vaselino, kedua ada Farhan Faruqi, yang ketiga ada Muhammad Noval, keempat ada Rafa Rizky, dan yang terakhir ada Fahrul. Daftar isi presentasi. Pertama yaitu pengertian momentum, yang kedua pengertian impuls, ketiga hukum kekekalan momentum, keempat pengertian dan jenis-jenis tumbukan. Di sini ada 3 jenis-jenis tumbukan. Yang pertama tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, tumbukan tidak lenting sama sekali, dan yang terakhir nomor 5 yaitu ayo cek pemahaman. Nah, yang pertama itu momentum. Momentum adalah besaran turunan yang merupakan hasil kali antara massa yang disimbolkan sebagai m dan kecepatan yang disimbolkan sebagai v, suatu objek yang menunjukkan kesukaraan benda atau untuk berhenti. Momentum memiliki satuan kilogram massa kali detik atau second, dan simbol P. Secara matematis, besaran momentum dapat dituliskan sebagai berikut. Itu P sama dengan massa dikali kecepatan, seperti yang di keterangan ada di sini. Nah, semakin besar massa benda, semakin besar momentumnya. Demikian pula juga semakin cepat benda bergerak, semakin besar pula momentumnya. Yang selanjutnya, perubahan momentum terhadap waktu dari suatu benda akan menghasilkan perubahan kecepatan benda terhadap waktu yang senilai dengan gaya luar yang dialami benda. Hubungan ini bisa dituliskan dalam bentuk persamaan, yaitu delta P sama dengan M delta V, dan delta P per delta T sama dengan M delta V per delta T sama dengan sigma F. Nah, sini ada keterangannya yaitu delta P sama dengan perubahan momentum N dalam kurung NS, delta T sama dengan selisih waktu dalam kurung S, dan delta V itu perubahan kecepatan, M sebagai massa benda, dan sigma F sebagai gaya. Selanjutnya ada yang kedua yaitu impuls. Impuls adalah momentum yang dimiliki suatu benda tidak selamanya sama. Perubahan kecepatan menunjukkan bahwa momentum berubah. Perubahan momentum terjadi karena adanya impuls. Impuls merupakan hasil kali antara gaya dengan waktu selama gaya tersebut bekerja pada benda, sehingga impuls dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan massa kali A atau kecepatan benda. Sesuai dengan keterangannya, F itu gaya, M itu massa benda, dan A itu kecepatan benda. Impuls juga termasuk besaran vektor, sehingga impuls dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu I sama dengan F kali delta T. Sesuai keterangannya di sini, F adalah gaya, delta T adalah selisih waktu, dan impuls dan I sebagai impuls. Nah, hubungan momentum dan impuls. Hubungan momentum dan impuls dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut, yaitu I sama dengan delta P. Seperti yang tadi saya bilang, keterangannya yaitu I sama dengan impuls dan delta P sama dengan perubahan momentum. Selanjutnya ada F S dikali delta T sama dengan M dalam kurung VT kurang V0. Ini keterangannya yaitu F sama dengan gaya, M sama dengan massa benda, VT sama dengan kecepatan akhir, V0 sama dengan kecepatan awal, dan delta T sama dengan selisih waktu. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika gaya luar yang bekerja pada sistem adalah 0, maka momentum linear total sistem tersebut akan tetap konstan. Dengan demikian, momentum benda sebelum tumbukan sama dengan momentum benda setelah tumbukan. Jika pada sistem inters bekerja gaya luar kali gaya-gaya yang diberikan oleh benda di luar sistem, dengan total sistem tidak nol, maka momentum total sistem tidak kekal. Secara matematis, hukum kekekalan momentum
dapat ditulis sebagai berikut. P1 plus P2 sama dengan P1 plus P2. P sebelum plus sama dengan P sesudah. M1 V1 plus M2 V1 sama dengan M1 V1 plus M2 V2. Keterangan: M1 sama dengan massa benda pertama, M2 sama dengan massa benda kedua, V1 sama dengan kecepatan awal benda, V2 sama dengan kecepatan akhir benda. Tumbukan: interaksi dua buah benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu yang akan berdampak pada perbedaan kecepatan relatif sebelum dan sesudah tumbukan. Rasio perubahan kecepatan relatif sesudah dan sebelum tumbukan disebut dengan koefisien restitusi E. Rumus koefisien restitusi E sama dengan min dalam kurung V2 min V1 tutup kurung per dalam kurung V2 min V1 tutup kurung. E sama dengan koefisien restitusi V2 sama dengan kecepatan benda kedua setelah tumbukan. V1 sama dengan kecepatan benda pertama setelah tumbukan. V2 sama dengan kecepatan benda kedua sebelum tumbukan. V1 sama dengan kecepatan benda pertama sebelum tumbukan. Jenis-jenis tumbukan. Tumbukan pertama ialah tumbukan lenting sempurna, yang dimana ketika dua benda mengalami tumbukan tapi tidak terjadi kehilangan energi kinetik. Jadi energi kinetik total kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap. Dan rumus dari tumbukan ini adalah 1/2 M1 V1 pangkat 2 ditambah 1/2 M2 V2 pangkat 2 sama dengan 1/2 M1 V1 pangkat 2 ditambah 1/2 M2 V2 pangkat 2. Jadi bisa disimpulkan bahwa perubahan kecepatan relatif sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama besar tapi berlawanan arah. Adapun rumus dari lenting sempurna jika dihubungkan dengan hukum kekekalan momentum ialah min buka kurung V2 dikurang V1 tutup kurung per buka kurung V2 dikurang V1 tutup kurung sama dengan min buka kurung sigma V tutup kurung per buka kurung sigma V tutup kurung sama dengan 1. Jenis tumbukan yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian, yang dimana pada tumbukan lenting sebagian hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku karena adanya energi yang hilang. Saat terjadi tumbukan, energi ini umumnya diubah menjadi panas atau bunyi. Pada tumbukan lenting sebagian hanya berlaku hukum kekekalan momentum saja dan koefisien restitusi tumbukan lenting sebagian mempunyai nilai di antara 0 dan 1. Rumus dari tumbukan ini ialah E sama dengan min buka kurung V2 dikurang V1 tutup kurung per buka kurung V2 dikurang V1 tutup kurung. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali adalah peristiwa tumbukan yang terjadi apabila hasil akhir dari proses tumbukan membuat benda dalam keadaan menempel atau bergabung sehingga kedua benda dapat dianggap sebagai satu benda dan keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama dan nilai koefisien restitusi pada tumbukan tidak lenting sama sekali adalah 0. Hal ini mengakibatkan kecepatan kedua benda akan sama setelah bertumbukan. Dari jenis-jenis tumbukan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa
Tumbukan lenting sempurna memiliki koefisien restitusi 1 dan kecepatan setelah tumbukannya sama. Tumbukan lenting sebagian memiliki koefisien restitusi antara 0 dan 1, dan setelah benda tersebut bertumbukan, kecepatan kembalinya akan berkurang dari kecepatan datang. Dan tumbukan tidak lenting sama sekali, koefisien restitusinya adalah 0, dan setelah terjadi tumbukan, kedua benda menyatu dan bergerak bersama dengan kecepatan yang sama. Oke, jadi di sini ada ayo cek pemahaman. Sebuah balok bergerak di atas permukaan yang licin dengan kecepatan 5 meter per second, kemudian menubruk balok lain yang sedang diam. Setelah tubrukan, balok pertama bergerak ke kiri dengan kecepatan 1 meter per second, seperti yang ditampilkan pada gambar 3.19. Setelah melihat gambar 3.19, terdapat 3 soal, yaitu A. Kecepatan balok kedua setelah tubrukan, B. Energi kinetik yang hilang saat tubrukan, dan C. Jenis tubrukan. Jadi yang diketahui dari soal yaitu M1 sama dengan 100 kg, M2 sama dengan 300 kg, V1 sama dengan 5 meter per second, V2 sama dengan 0 meter per second, dan V1 aksen sama dengan -1 meter per second. Berikutnya adalah cara penyelesaian soal A, yaitu dengan cara P sebelum sama dengan P sesudah. M1 dikali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 V1 aksen sama dengan M2 dikali V2 aksen. 100 dikali 5 ditambah 300 dikali 0 sama dengan 100 dikali -1 ditambah 300 dikali V2 aksen. Nah, hasilnya itu ada di bawah, yaitu 500 ditambah 100 sama dengan -100 ditambah 300 min 2 aksen. Nah, di sini kita sederhanakan secara langsung dengan cara 100-nya dipindahin ke kiri. Menjadi 500 ditambah 100 sama dengan 300 V2 aksen. Nah, selanjutnya kita pindahkan juga 300 ke sebelah kiri. Menjadi 600 per 300 sama dengan V2 aksen yang hasilnya V2 aksen sama dengan 2. Berikut adalah penyelesaian soal B, yaitu dengan cara energi kinetik awal sama dengan energi kinetik akhir. Setengah dikali M1 dikali V1 kuadrat ditambah setengah dikali M2 dikali V2 kuadrat dikurang setengah dikali M1 dikali V1 aksen kuadrat ditambah setengah dikali M2 dikali V2 aksen kuadrat. Kemudian kita masukkan angka-angkanya menjadi setengah dikali 100 dikali 5 kuadrat ditambah 0 dikurang setengah dikali 100 dikali -1 kuadrat ditambah setengah dikali 300 dikali 2 kuadrat. Kemudian setengah dikali 100 dikali 25 dikurang setengah dikali 100 dikali 1 ditambah setengah dikali 300 dikali 4. Kemudian setengah dikali 2500 dikurang setengah dikali 100 ditambah setengah dikali 1200 dengan hasil 1250 dikurang 50 ditambah 600. Dengan begitu hasil dari penyelesaian jawaban B adalah 600 Joule. Kemudian untuk jawaban C, lenting yang terjadi pada saat ini adalah lenting sebagian karena terdapat energi kinetik yang hilang selama proses tubrukan terjadi. Oleh karena itu, lenting pada soal ini adalah lenting sebagian.